Yang data adalah hal peristiwa atau kenyataan lainnya yang mengandung suatu pengetahuan untuk dijadikan dasar dalam menyusun keterangan, pembuatan kesimpulan, atau penerapan keputusan. Dan yang kedua, menurut Gordon B. Davis, data adalah bahan mentah bagi informasi yang dirumuskan sebagai kelompok lambang tidak acak yang menunjukkan jumlah tindakan. Menurut Nana Dana Priyatna dan Roni Setiawan, data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan. Yang kedua, ada tujuan perorganisasian data. Pertama, meningkatkan pemahaman. Yang kedua, memudahkan analisis. Yang ketiga, mengungkapkan wawasan yang bermakna. Yang keempat, dilihat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Mokta. Berikutnya ada data eksternal. Data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar organisasi maupun tempat di mana kegiatan ini itu dilakukan. Biasanya jenis data ini digunakan sebagai pembanding suatu tempat dengan tempat lainnya. Misalnya saja data kependudukan, data penjualan produk, perusahaan lain, data jumlah siswa dari sekolah lain dan lain sebagainya. Yang kedua, data internal. Data internal adalah data yang bisa diperoleh langsung dari suatu organisasi atau tempat berlangsungnya penelitian itu. Misalnya saja data karyawan dari sebuah perusahaan, data mengenai kepuasan pelanggan suatu perusahaan dan lain sebagainya. Sumber data dapat dikelompokkan berdasarkan dua hal. Yang pertama yaitu subjek di mana data itu ada, dan kedua adalah berdasarkan wilayah sumber data. Jika berdasarkan subjek di mana data ada, maka akan diklasifikasikan lagi menjadi 4 singkat huruf P dari bahasa Inggris. Person. Ini adalah sumber data yang berbentuk orang. Sumber data ini bisa memberikan data berupa jawaban secara lisan ataupun wawancara serta jawaban tertulis melalui angket. Sumber dari data yang diperoleh disebut dengan responden. Place. Sumber data ini berbentuk tempat. Ini adalah sumber data yang menampilkan tampilan berupa keadaan diam seperti benda, alat, warna, kondisi ruangan, dan lain sebagainya. Proses. Sumber data tersebut adalah berupa kegiatan atau aktivitas. Ini adalah sumber data yang menampilkan tampilan berupa keadaan yang bergerak seperti halnya kegiatan belajar, gerak, kinerja, dan lainnya. Yang terakhir ada paper. Sumber data yang saat ini biasanya berupa simbol. Ini adalah sumber data yang menampilkan tanda-tanda berbentuk huruf, simbol, angka, dan gambar lainnya. Data primer. Data primer adalah data yang diambil atau diperoleh dari sumber utama. Artinya peneliti langsung memperoleh data tersebut melalui partisipasi aktifnya, atau bisa juga disebut sebagai tangan pertama. Data primer bisa bersumber dari beberapa cara seperti wawancara, eksperimen langsung, survei, membagikan kuesioner, dan lainnya. Data primer umumnya bersifat sebagai data utama yang karena keberadaan data primer ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kedua ada data sekunder. Merupakan data yang diambil dari pihak yang telah mengumpulkan data sebelumnya. Dengan kata lain, peneliti dapat disebut sebagai tangan kedua.